Akhirnya terakhir naik gunung paling tinggi gunung apa nih Kak? Katanya capai. Paling tinggi waktu itu Kinabalu ya, hampir 4.200 kalau nggak salah. Gitu. Terus Rinjani juga, mendekati 4.000. Yang aku masih pengen dan belum kesampaian tuh Semeru. Mungkin siapa sih jadi sendiri apa kesulitannya nih dan mungkin proses developnya sendiri lama nggak sih? Apalagi nggak gampang gitu. Iya, untuk serial Sekoteng ini memang salah satu titik beratnya itu di persiapan gitu, karena kita memasuki satu dunia medis yang sebelum ini tidak terlalu tidak terlalu terbiasa lah dengan keseharian kita. Jadi kayak banyak istilah-istilah, terus juga proses itu semua yang kita harus pelajari lagi, harus diinternalisasi lagi gitu. Kita harus tahu, oh ternyata tuh begini, susunannya jangan sampai salah, karena dunia medis ini kan sesuatu yang sangat eksak gitu ya, nggak boleh salah. Jadi kita pun ketika membawakan peran-peran ini ya jangan sampai salah. Waktu kecil sendiri pernah nggak sih terbesit menjadi dokter nih Kak? Dan Iya, cita-cita awalnya jadi dokter. Mungkin kalau aku nggak masuk dunia film, mungkin ya memang beneran jadi dokter gitu. Karena cita-citanya dulu itu, terus kayak waktu SMA juga pilihnya ke IPA karena nantinya mau ke dokter gitu kan. Tapi ternyata pas kelas 2 SMA itu, aku mulai tawarin syuting. tahun berapa itu? Tahun 85 ya, 84. Tahun 84 mulai syuting. Lama ya, berapa tuh? 40 tahun yang lalu, ya ampun. Berarti aku udah 40 tahun syuting. Nah itu dari situ akhirnya berkembang, terus akhirnya waktu kuliah aku nggak jadi pilih kedokteran gitu, aku pilih komunikasi yang memang lebih lari ke dunia yang sesuai dengan yang udah aku jalanin saat ini. Tapi sempat ada kepikiran masih pengen nggak sih jadi dokter? Kalau waktu udah memutuskan kuliah ambil yang bukan kedokteran ya udah berketetapan hati lah gitu, nggak mungkin kesana lagi. Kak Ira, tapi sampai akhirnya nyaman di dunia acting sendiri, itu karena apa kalau boleh tahu? Ya mungkin karena aku merasa diterima dengan tangan terbuka gitu, terus banyak dibantu oleh para senior, jadi prosesnya tuh sangat nyaman. Dan karena kalau kayak kerja di kantor udah pasti tuh jamnya pasti gitu kan, atau kedokteran tidak pasti tapi bener-bener yang harus standby anytime. Nah kalau syuting tuh kita bisa atur sendiri. Memang ketika kita terima satu proyek, ketika kita terlibat dalam satu produksi, itu kita kasih waktunya bisa dibilang 24 jam sehari ya, kapanpun harus standby. Tapi ketika kita tidak menerima tawaran apapun, kita benar-benar bisa istirahat full. Jadi kayaknya pengaturan waktu tuh ada di tangan kita. Kak Ira, waktu tahun 80-an itu pertama kali syuting, masih ingat nggak bayarannya berapa? Bayarannya kalau nggak salah dulu 1 juta kali ya. Tapi 1 juta zaman dulu gede banget. 1 juta tuh gede banget. Kalau nggak salah ya. 2,5 apa 1 ya Pak? Tapi ya masih segitu-segitu. Kan biasanya orang kalau merintis karir tuh ada aja kan cobaannya gitu. Mungkin Kak Ira sendiri ada tantangannya tersendiri nggak sih ketika awal merintis karir di dunia acting? Kalau dulu aku awalnya tuh dari penari. Dulu aku nari sama grupnya Mas Guru Soekarno Putra. Di situ kita kemudian ada pagelaran, judulnya waktu itu Cinta Indonesia, yang lagunya Vina Panduwinata itu Cinta 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 Indonesia. Nah di situ di antara babak 1 sama babak 2 selalu ada komedinya diisi oleh Warkop. Nah karena Warkop yang ngisi, waktu itu mereka syuting selalu sama Pak Ram ikut nonton. Gitu. Jadilah besoknya aku ditanya sama Mas Dono, Ira mau main film nggak? Gitu. Aku pikir bercanda, namanya juga mereka bercanda mulu kerjaannya gitu kan. Boleh, siapa takut gitu. Nggak taunya beneran ditelepon sama Pak Ram habis itu. Kali-kali seperti apa sih Kak mungkin dari tahun ini perempuan yang udah syuting sampai akhirnya sekarang? Kalau dulu yang pasti ketika menunggu
itu kita tidak banyak entertainment gitu ya, maksudnya nggak ada handphone, nggak ada bisa nonton kayak apa sih, dulu tuh ada yang VCD portable aja dulu belum ada zaman aku mulai. Jadi ketika kalau untuk persiapan reading apa sih prosesnya mirip ya kayak sekarang gitu, tapi untuk proses syutingnya sendiri satu waktu itu masih pakai dubbing, jadi belum pakai suara langsung gitu ya, jadi prosesnya double. Satu, kita syuting dulu, kemudian diedit, habis itu baru kita masuk studio lagi untuk isi suara. Dan itu juga fun juga, satu proses yang buat aku dulu menyenangkan, karena sambil lihat sedikit-sedikit potongan hasilnya, kita bisa panggil lagi emosi yang kita rasakan waktu syuting. Itu proses yang menyenangkan sebetulnya, dan sekarang kita udah nggak alamin lagi, kecuali ada kendala di sound baru deh kita isi dubbing gitu, tapi secara keseluruhan kan enggak gitu. Nah, ketika menunggu itu bener-bener ya kita ngobrol sama sesama pemain atau sama krunya gitu, jadi nggak ada tuh yang sibuk dengan handphone atau apa, pasti ya itu gitu, pasti kebersamaan aja terus. Kayaknya Masya Allah sambil makin muda nih. Awet muda. Tipsnya sendiri dari dalam dan dari luar sendiri. Ya makin muda sih pasti enggak sih ya, tapi apa namanya, mungkin nggak mau cepet tua, mungkin itu aja. Dan kalau tipsnya apa ya, mungkin lebih banyak sih dari pembawaan kita hari-hari aja ya. Aku nggak mau terlalu membawa masalah-masalah itu jadi stres berat atau apa gitu, karena hidup itu kan memang pasti adalah cobaannya, semua pasti ngalamin gitu. Nggak, kalau aku lagi down, nggak cuma aku kok yang lagi down, pasti banyak juga teman-teman yang punya masalah juga gitu kan. Ya udah, itu roda berputar. Kalau kita lagi di bawah ya kita sabar aja, kita doa, berusaha, satu saat pasti akan naik lagi. Kalau kita lagi di atas, ya jangan lupa ingat yang di bawah. Karena belum masih Kak, mau makan apa gitu dari luar perawatan ya apa ya, berusaha istirahat yang cukup. Terus kebetulan aku emang dari dulu nggak pernah merokok, mungkin itu juga pengaruh. Aku senang olahraga, aku senang nari, itu bikin hatiku happy. Nah mungkin hati yang happy juga bikin kita jadi lebih rasa awet muda gitu ya. Sama kalau sekarang sih belakangan aku juga agak lebih rajin perawatan gitu. Kalau dulu aku nggak rajin. Naik gunung kan? Naik gunung juga, iya naik gunung juga senang. Pokoknya ya gitulah, kalau ada waktu melakukan hal-hal yang bikin hati kita happy. Lihat alam itu bikin hati aku happy. Hobi naik gunung sendiri dari kapan sih, Raira? Belum lama juga. Aku juga heran gitu, dulu waktu muda kemana aja, Ra, gitu. Udah umur kok malah jadi senang, jadi hobi gitu. Kira-kira berapa tahun ya? Mungkin nggak nyampe 10 tahun terakhir sih, belum nyampe 10 tahun. Itu Kayak balik lagi ke kecantikan nih, kan sekarang lagi musimnya artis oplas. Mungkin tertarik nggak sih ngejalanin itu juga? aku sih so far ya nggak tertarik gitu, tapi aku juga nggak mau bilang aku nggak akan gitu, karena kita nggak pernah tahu di masa depan itu ada apa gitu. Tapi kalau tanya aku yang sekarang, aku sih pengennya aging gracefully aja gitu, apa adanya aja. Karena banyak juga aku lihat contoh, terutama kayak di Hollywood gitu ya, kan mereka pasti uangnya banyak, bisa melakukan oplasnya di ahli bedah kecantikan yang bagus gitu ya, tapi tetap aja kok jadi gitu ya gitu, padahal dulunya udah cantik gitu. Jadi aku sementara sih nggak sih, nggak tertarik, belum tertarik, nggak tahu deh. Kalau dikasih ada kesempatan misalnya, bagian wajah mana yang mau di operasi? Misalnya. Kalau bisa nggak usah aja sih, nggak apa-apa kok gitu. Maksudnya memang aku tambah tua gitu, so what? Nggak apa-apa. Tapi aku nggak bilang nggak akan gitu ya, karena itu pilihan sih. naik gunung paling tinggi gunung apa nih Kak? Katanya capai. Paling tinggi waktu itu Kinabalu ya, hampir 4.200 kalau nggak salah. Terus apa, Rinjani juga mendekati 4.000. Yang aku masih pengen dan belum kesampaian tuh Semeru.
cuman kan masih tutup dan nggak tahu masih tutup berapa lama gitu. Sementara aku juga nggak semakin muda, aku agak khawatir gitu dia buka lagi ketika aku udah umur berapa gitu. Tapi ya kita lihat lah, mudah-mudahan doain masih dikasih kesempatan. Terima kasih banyak.